Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusiska di channel Cabe Yuka. Cara asik belajar bareng Yusiska. Nah, pada kesempatan kali ini sobat, kita akan membahas bagian keempat atau bagian yang terakhir dari peluang, yaitu tentang kejadian majemuk. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Peluang kejadian majemuk gabungan beberapa kejadian membentuk kejadian baru. Nah, maksudnya beberapa kejadian di sini kejadiannya minimal 2 atau lebih ya sobat. Nah, di peluang kejadian majemuk ini ada 4 subbab yang akan kita bahas, yaitu masuk ke dalam kategori operasi penjumlahan, yaitu pada peluang kejadian majemuk saling lepas dan tidak saling lepas. Untuk operasi perkaliannya dibagi jadi 2 juga, yaitu saling bebas dan bersyarat. Oke sobat, agar kalian lebih mudah untuk memahami secara definisi dan contoh penerapan dari masing-masing peluang kejadian majemuk, berikut kita bahas satu persatu mulai dari kejadian saling lepas. Nah, jika ada 2 kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B, tidak dapat terjadi pada saat bersamaan, itu dinamakan kejadian saling lepas. Nah, jika kita gambarkan menggunakan diagram Venn, sobat, jadi peluang kejadian A ini saling lepas, tidak ada kaitannya. Nah, maka dirumuskan dengan peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A ditambahkan peluang B. Nah, inilah sobat yang dikatakan dia masuk operasi penjumlahan. Untuk contoh penerapannya, kita perhatikan sebuah dadu dilambungkan sekali. Tentukan peluang muncul mata dadu ganjil atau mata dadu 4. Nah, kita sudah tahu bahwa anggota ruang sampel sebuah dadu itu banyaknya ada 6. Dan anggotanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tuliskan kejadian A itu yang muncul adalah mata dadu ganjil. Nah, sebuah dadu itu mata dadu ganjilnya siapa? 1, 3, dan 5. Banyaknya anggota berapa? 3. 1, 2, 3. Kemudian kejadian B. Yang muncul siapa? Mata dadu 4. Banyaknya anggota ada berapa? 1, sobat. Dan kita lihat di kejadian A sama kejadian B, apakah ada anggota yang sama? Nah, ternyata tidak ada. Nah, inilah yang dikatakan saling lepas. Kita bisa tuliskan rumusnya, peluang A gabungan B sama dengan PA ditambah dengan PB. Peluang A 3/6. Ingat, peluang itu banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, banyaknya kejadian A-nya ada 3, ruang sampelnya ada sebuah dadu itu ada 6. Jadi 3/6. Ditambah kejadian B-nya ada 1 anggotanya, jadi 1/6. Kita operasikan hasilnya 4/6. Ternyata dari 4/6 ini, angka ini bisa kita sederhanakan. Nah, disederhanakan hasilnya 2/3. Kita lanjutkan lagi terkait dengan kejadian tidak saling lepas. 2 kejadian A, B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan. Nah, kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, sobat, diagramnya seperti ini. Jadi ada irisannya di antara 2 kejadian A dan B. Untuk rumusnya, peluang A irisan B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi peluang A irisan B. Dan berikut contoh penerapannya.
Pada sebuah dadu dilambungkan sekali, tentukan peluang muncul mata dadu prima atau genap. Nah, kita sudah pahami bahwa anggota dari sebuah dadu itu 1 sampai 6, jadi NS-nya itu ada 6. Kita tuliskan untuk kejadian A-nya adalah muncul mata dadu prima. Kita list dulu anggotanya dari sebuah dadu yang merupakan mata dadu prima, yaitu angka 2, 3, dan 5. Banyaknya anggota A ada 3. Kemudian yang B itu kejadian muncul mata dadu genap. Di list dulu sobat. Anggotanya yaitu 2, 4, 6. Jadi banyaknya kejadian B juga ada 3. Kita perhatikan anggota kejadian A sama kejadian B adakah yang sama sobat? Nah, ternyata ada, yaitu angka 2. Jadi ada yang sama yaitu angka 2. Jadi 2 itu dikatakan A irisan B. Jadi banyaknya anggota A irisan B ada 1. Nah, setelah itu baru kita tuliskan rumus dari peluang tidak saling lepas. Peluang kejadian A itu banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel, yaitu 3/6. Untuk peluang B-nya juga sama anggotanya 3/6. Untuk A irisan B-nya 1/6. Jika ini dioperasikan hasilnya 5/6. Dan bentuk ini tidak bisa disederhanakan, jadi cukup sampai sini untuk perhitungannya. Kita lanjutkan lagi ke pembahasan kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling bebas jika kejadian A itu tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya sobat. Untuk rumusnya yaitu P A irisan B itu hasilnya adalah perkalian dari peluang kejadian A dikali dengan peluang dari kejadian B. Nah, bedanya itu tadi ya untuk penjumlahan sama perkaliannya. Contoh, sebuah dadu dan sekeping uang logam dilambungkan bersama-sama. Tentukan peluang muncul mata dadu ganjil dan muncul sisi angka pada uang logam. Nah, ini sobat, contoh dari saling bebas. Jadi, ruang sampel dari dua kejadian ini tidak sama. Kita hitung satu persatu untuk peluangnya. Jadi, untuk yang A, peluang kejadian A itu muncul mata dadu ganjil. Jadi kita cari peluang dari mata dadu ganjil. Hasilnya 3/6. 135 anggota dari sebuah dadu, NA-nya 3, dan banyaknya ruang sampel dari sebuah dadu itu ada 6. 3/6. Ini kita sederhanakan masih bisa, hasilnya adalah 1/2. Untuk kejadian B-nya, kita sudah tahu bahwa yang ditanyakan adalah muncul sisi angka pada uang logam. Nah, pada uang logam itu memiliki ruang sampel banyaknya 2, yaitu angka dan gambar. Kalau muncul sisi angka pada uang logam, banyaknya hanya 1, ya angka sendiri itu. Jadi peluang dari sisi angka itu hasilnya 1/2. Nah, baru kita bisa menggunakan rumus PA irisan B sama dengan PA kali PB. Peluang A-nya hasilnya adalah 1/2, peluang B-nya hasilnya juga 1/2. Kita operasikan, hasilnya 1/4. Nah, ada cara lain sobat untuk melakukan perhitungan dari contoh soal yang sudah dibahas tadi. Kita bisa menggunakan tabel. Tapi cara ini kurang efektif sebenarnya sobat. Jadi lebih baik langsung menggunakan rumus. Tetap akan kita bahas menggunakan tabelnya. Nah, ini dadu 1 sampai 6. Dan di sini ada uang logam, angka dan gambar. Kita bisa list seperti di video pembelajaran part pertama terkait dengan ruang sampel. Jadi anggotanya bisa kita tuliskan seperti ini sobat. Jika terbalik penulisannya A1, A2 boleh sobat. Nah, urutannya seperti ini.
Kan ada kalimat di sini dan. Nah, dan pada peluang itu menunjukkan perkalian. Kalau atau pada peluang itu menunjukkan penjumlahan. Kita cek. Muncul mata dadu ganjil dan muncul sisi angka. Mata dadunya ganjil sobat. Mata dadu ganjil itu adalah 1. Ini anggotanya 3 dan 5. Mata dadunya ganjil, tapi sisinya angka. Nah, berarti kita lihatnya di ganjil tapi yang angka. Nah, berarti ada 3 anggotanya. Ya, nih. Mata dadunya ganjil, sisinya angka. Ya, ini mata dadunya ganjil, sisi angka. Mata dadunya ganjil, sisinya angka. Jadi hanya ada 3 ini. Terus banyaknya ruang sampel itu ada 12. Nah, 3/12. Kalau kita sederhanakan hasilnya 1/4. Sama dengan perhitungan yang sebelumnya. Dan ini bab yang terakhir, subbabnya yaitu peluang bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Dirumuskan dengan P A irisan B sama dengan PA dikali PB terjadi setelah A terjadi. Berikut penerapan contoh dari peluang bersyarat. Dalam sebuah kota berisi 3 bola merah, 2 bola kuning, dan 5 bola coklat. Diambil 2 bola satu demi satu tanpa pengembalian. Tentukan peluang terambil. Yang A, bola merah dan bola kuning. Yang B, keduanya bola coklat. Nah, ini sobat, yang perlu diperhatikan untuk kejadian bersyarat itu ada kalimat satu demi satu tanpa pengembalian. Nah, ini ciri dari kejadian bersyarat. Jadi dia akan terpengaruh untuk kejadian A, setelahnya kejadian B. Nah, kita tentukan dulu. NS-nya total dari semua bola itu ada 10. 3 tambah 2 tambah 5. Nah, kita tuliskan peluang bola merah dan bola kuning. Nah, rumusnya berarti peluang merah dikali peluang bola kuning setelah diambil bola merahnya. Nah, peluang bola merah itu 3/10. 3 itu banyaknya bola merah. Dikali peluang bola kuning. Nah, ini bola kuningnya ada 2. Tetapi pembaginya 9. Karena di pengambilan yang pertama kan 1 bola merah sudah diambil. Jadi bola yang ini sudah berkurang 1. Jadi ini banyaknya jadi 9. Kalau kita operasikan sobat, di sini ada yang bisa kan sebenarnya di awal disederhanakan. Nah, ini 3 kalau kita bagi 9 kan bisa. Ini hasilnya 1, yang ini hasilnya 3. Nah, ini juga bisa disederhanakan sobat. 2 sama 10. Ini hasilnya 1, yang ini hasilnya 5. Atau bisa dioperasikan dulu juga tidak apa-apa, tapi lebih simpelnya kita sederhanakan. Jadi hasilnya 1/15. 1 kali 1 hasilnya 1, 5 kali 3 hasilnya 15. Kemudian pertanyaan yang B yaitu muncul keduanya bola coklat. Nah, ini kita namakan dengan peluang C1 dikali dengan C2. Jadi peluang C1 dikali dengan peluang C2 setelah terjadinya C1. Nah, dengan langkah yang sama sobat. Nah, ini bola coklatnya ada 5, jadi 5/10. Karena keduanya bola coklat, di pengambilan yang pertama sudah diambil 1 bola coklatnya, berarti tinggal 4. Nah, dari banyaknya total tadi bolanya 10, sudah diambil 1, tinggal 9.
Apakah di sini ada bisa yang disederhanakan? Ternyata ada sobat. Nah, ini kita sederhanakan terlebih dahulu, yaitu 10 dan 4. Nah, ini kita bagi 2, hasilnya 2. Ini kita sederhanakan, hasilnya tinggal 5. Nah, 5, sisanya ini kita sederhanakan yang atas. Jadi hasil akhirnya adalah 2/9. Dioperasikan terlebih dahulu, kemudian disederhanakan. Oke sobat, itulah video pembahasan terakhir terkait dengan peluang yang dengan sebab peluang kejadian majemuk. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.